Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Saya perkenalkan nama saya Daniel Putra. Saya bertugas sebagai moderator dan kawan saya di sini ada dari kelompok saya yaitu ada Hiban Anfirhesa dan Eduardo. Di sini kami akan mencoba memaparkan materi dari tentang K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perkebunan Sawit Politeknik Negeri Lampung. Adapun susunan acaranya yaitu pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, penutupan. Baiklah kita pada acara pertama yaitu pembukaan sebelum mulai Zoom kita pada malam hari ini yang sudah hampir malam banget gitu kan. Kita buka saja langsung dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi yang akan disampaikan materi pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Hiban Anfiresa. Untuk waktunya saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menjelaskan pengertian dari kesehatan dan keselamatan kerja atau disingkat K3. K3 adalah bidang yang berfokus pada upaya untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. Dengan adanya keselamatan kerja, diharapkan para pekerja dapat mematuhinya agar meminimalisir bahaya di lapangan dan menciptakan kenyamanan saat bekerja. Jadi, ketiga ini tujuannya adalah untuk eh, untuk mengantisipasi kecelakaan-kecelakaan yang ada pada saat di tempat bekerja. Lanjut. Nah, yang pertama di sini adalah dangerous tools atau alat-alat yang berbahaya yang ada di kebun sawit. Jadi di sini kita membahas dari segi dari K3 yang ada di kebun sawit Polinela. Yang pertama adalah alat berat. Alat berat itu banyak, contohnya seperti traktor, terus mobil pengangkut atau mobil truk, dan lain-lain. Yang kedua adalah pestisida. Pestisida itu zat berbahaya yang kalau bersentuhan langsung dengan kulit atau kontak langsung dengan manusia itu memiliki uh, memiliki efek yang sangat buruk bagi manusia. Yang ketiga ada alat pelengkap. Alat pelengkap itu banyak untuk contohnya cangkul, linggis, ada angkong, dan lain-lain. Itu jika salah dalam penggunaannya, itu dapat melukai sesama pekerja. Jadi, kita harus berhati-hati dalam menggunakan barang-barang tersebut. Yang terakhir ada peralatan listrik, contohnya bor, gerinda, dan lain-lain. Nah, peralatan listrik berbahaya bukan karena saat penggunaannya saja, tapi berbahaya juga saat terjadi korsleting di arus listrik yang terkena
terkena pekerja juga. Lanjut. Materi ketiga akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Eduardo. Untuk Eduardo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi yang ketiga yaitu explain of a word extent. In on Alfram flight for Alfram during heavens, my priorities are like to plant and hit workers, contact with pesticida, eye or skin contact with pesticida has serious consequence. Heavy aquaman accidents, heavy aquaman accidents can occur if you are not careful when using. Falling extension or how are at hang are at risk of falling. Pray if the angry of her acquaintance is damage and cause of like we stand get free. Ya, lanjut. Oke, di sini saya akan coba mengartikan dari apa yang dijelaskan Eduardo tadi, yaitu contoh kecelakaan kerja di perkebunan kelapa sawit. Yang pertama yaitu jatuh jatuh tertimpa buah sawit saat panen, banyak buah yang kemungkinan jatuh dan menimpa. Maksudnya itu ialah ketika kita memanen sebuah pohon kelapa sawit itu tidak menutup kemungkinan seorang pekerja yang memanen akan tertimpa buah apabila tidak berhati-hati dan mematuhi ketiga yang ada di tempat tersebut. Yang kedua yaitu kontak dengan pestisida, kontak dengan mata atau kulit dengan pestisida mempunyai akibat yang serius. Ap- Sebagaimana yang disampaikan oleh Hiban tadi, yaitu apabila pestisida terkena kulit akan menyebabkan iritasi kulit dan menimbulkan penyakit yang cukup serius kepada pekerja yang terkena dari pestisida tersebut. Yang ketiga yaitu kecelakaan alat berat. Kecelakaan alat berat bisa saja terjadi apabila Anda kurang hati-hati dalam dalam mengoperasikannya, yaitu apabila seorang operator alat berat tersebut tidak mematuhi atau tidak belum terlalu pandai dalam mengendarai sebuah alat berat itu akan mengakibatkan kecelakaan kerja yaitu seperti menumbur seseorang ataupun bisa kendaraan itu tidak menutup kemungkinan bisa terbalik saat bekerja saat dioperasikan gitu apabila sang operator tidak mematuhi atau tidak cukup pandai mahir dalam mengendarai alat berat tersebut. Yang keempat yaitu kecelakaan jatuh pekerja yang berada pada ketinggian mempunyai risiko terjatuh. Nah, ini maksudnya yaitu apabila dari pekerjanya mencoba manjat atau naik ke pohon sawit tidak menutup kemungkinan pekerja itu akan jatuh dan mengakibatkan penyakit mengakibatkan patah tulang ataupun luka yang cukup serius untuk pekerja tersebut. Yang kelima yaitu kebakaran. Jika mesin atau alat berat mengalami kerusakan dan menyebabkan kebocoran bahan bakar yang kemudian menimbulkan kebakaran. Nah, di sini juga harus berhati-hati dalam pengisian BBM atau bahan bakar untuk kendaraan alat berat tersebut. Apabila tidak berhati-hati dan tidak diperhatikan dalam saat mengisi bahan bakar alat berat tersebut akan menimbulkan kebocoran dan mengakibatkan kebakaran. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Edo bisa dijelaskan lagi, atau bisa dijelaskan lagi pada audiens. Oke, di sini materi selanjutnya adalah hazard
control strategies in oil palm plantation location. Jadi ini adalah yang pertama ada decomposition atau dekomposisi. Yang kedua ada abstraction atau abstraksi. Yang ketiga ada pattern recognition atau pengenalan pola. Yang terakhir ada algorithm design atau desain algoritma. Lanjut. Nah, Yang terakhir ada kesimpulan. Dalam kesimpulannya, kesehatan dan keselamatan kerja atau ketiga adalah tata cara menggunakan dan atau menjalani pekerjaan demi keselamatan dalam menggunakan atau menjalankan pekerjaan yang berpotensi menimbulkan bahaya. Jadi maksudnya itu kita tuh harus berhati-hati dalam menjalankan traktor itu harus berhati-hati dan harus menggunakan peralatan yang ada dan harus profesional dalam penggunaannya. Mungkin itu kesimpulannya yang bisa dapat saya sampaikan. Ada tambahan dari Hiban? sedikit tambahan dari saya. Kesehatan dan keselamatan kerja juga mencakup alat pelindung diri yang digunakan untuk antisipasi bahaya terhadap para pekerja sendiri. Jadi para pekerja juga punya punya alat-alat APD lah untuk mengantisipasi itu. Cukup dari saya kembalikan ke moderator Dian. Oke, terima kasih Hiban atas penjelasannya. Nah, di sini kita akan coba menunjukkan yang dekomposisi tadi ya. Mungkin untuk para audiens belum jelas dekomposisinya itu apa. Jadi mungkin coba saya jelasin dulu dekomposisinya apa. Nah, dekomposisinya ini. Nah, ini. Ya, nah di sini coba saya jelasin ya untuk dekomposisinya. Bisa terlihat di situ di layar? Belum, Bang. Belum ya Bang ya. Oke, bentar saya atur dulu bentar. Sudah terlihat apa belum? Belum. Oke, share ini. Sudah? Sudah. Oke, di sini saya coba mencari dekomposisi dulu di bagian mana komposisi tadi ya. Oh ini, pembeli komposisi. Nah, dekomposisinya. Nah, di sini dekomposisi yaitu tujuan tujuannya itu membagi sistem pengendalian bahaya menjadi beberapa komponen terpisah untuk pengelolaan dan pemantauan yang lebih efektif. Pelaksananya yaitu bisa menerapkan prinsip dekomposisi untuk membagi tugas pokok pengendalian faktor berbahaya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Hal ini mungkin termasuk memecah perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur IoT menjadi modul-modul terpisah. Yang kedua tadi yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu menggunakan analisis data untuk mengenali pola-pola atau perilaku yang tidak normal dalam lingkungan perkebunan kelapa sawit yang dapat mengindikasikan risiko keselamatan. Implementasinya yaitu menggunakan sensor IoT
untuk memantau parameter seperti suhu, kelembapan tanah, dan penggunaan peralatan. Algoritma pengenalan pola dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan yang tidak bisa yang tidak biasa atau kejadian-kejadian yang dapat mengancam keselamatan. Abstraksi yaitu tujuannya untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mengabstraksikannya menjadi informasi yang relevan dan mudah dimengerti untuk pengambilan keputusan. Penerapannya yaitu data dari sensor IoT dan perangkat lain di perkebunan maupun di gudang penyimpanan alat perkebunan akan dikumpulkan dan diekstraksikan ke dalam dashboard atau antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna melihat metrik keamanan penting di perkebunan secara real time. Ini dapat mencakup pemetaan, bagan, atau laporan yang menampilkan informasi yang mudah dipahami. Yang selanjutnya itu algoritma. Tujuannya untuk menggunakan algoritma untuk memantau, mengendalikan, dan bertindak secara otomatis untuk menjaga lingkungan perkebunan yang aman. Implementasinya yaitu menerapkan berbagai algoritma dalam sistem IoT seperti algoritma deteksi kelembapan, algoritma pengirim data alat yang layak dipakai secara otomatis, atau algoritma pemantauan di sektor perkebunan. Algoritma dapat memberikan respon cepat terhadap situasi darurat, memicu alarm, atau sistem kendali otomatis. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Selanjutnya kita ke ini sesi tanya jawab. Untuk yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan pada yang ingin bertanya. Baik, izin bertanya. Ya, dipersilakan Cecilia. Oke. Apa efek yang disebabkan oleh pestisida jika kontak dengan manusia? Oke, ini langsung mau kita jawab apa ditampung dulu? Teman-teman kelompok saya Edo, Iban. Langsung jawab aja kali ya. Oke, dipersilakan Iban untuk menjawab pertanyaan dari Cecilia tadi. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Cecilia. Apa efek yang disebabkan jika pestisida kontak langsung dengan manusia? Jadi, jika pestisida itu kontak langsung dengan manusia, itu dapat meracuni manusia melalui mulut maupun kulit dan pernafasan juga bisa. Tanpa disadari, bahan kimia beracun pestisida tersebut masuk ke dalam tubuh seseorang tanpa menimbulkan rasa sakit yang mendadak dan mengakibatkan keracunan kronis. Jadi efek dari pestisida itu dia jika kita kontak dia tidak akan langsung memberikan efek ke kita. Jadi akan ada jeda dulu. Nah, jika pestisida itu udah masuk ke dalam tubuh, udah menyerap ke tubuh, baru di situ akan menyebabkan rasa sakit yang mendadak akibat keracunan kronis. Mungkin cukup itu jawabannya dari saya. Ya, apakah sudah menjawab dari pertanyaan Cecilia tadi, Cecilia? Sudah. Oke, baik. Dilanjutkan kepada yang ingin bertanya lagi. Dipersilahkan. Baik, Oke, Harlan, dipersilahkan untuk bertanya. kegunaan sepatu boot dalam K3 perkebunan buah sawit itu kegunaannya untuk apa? Oke, mungkin bisa dijawab dari Edo mungkin pertanyaan dari Harlan. Atau kita kasih ke Iban lagi. Gimana Edo? Pertanyaan dari Harlan, apakah bersedia untuk menjawab? Kalau tidak, dilempar lagi saja ke Iban.
Mic-nya dihidupin dulu, Dok. Ya, mungkin lupa ngidupin mic ya. Gak apa-apa, santai aja. Ya, maaf Oke, tadi ada sedikit oke, eh oke, nggak apa-apa, nggak apa. bisa Disilakan untuk dijawab diulangi dari pada Edo. saudara Harlan, pertanyaannya seperti apa? Oh, belum minta ulang. Oke, Harlan, tolong diulangi pertanyaannya. Atau saya saja mengulang lagi. Tadi si Harlan nanya ini dong. Tadi kata dia kegunaan sepatu boot dalam ketiga perkebunan buah sawit itu kegunaan untuk apa? Oh, jadi penggunaan sepatu boot dalam perkebunan sawit itu ada sangat banyak ya. Contohnya seperti melindungi kaki kita dari duri, duri-duri sawit yang tajam, melindungi kaki kita dari saat kita mencangkul tempat pembuatan bibit sawit itu bisa melindungi kaki kita apabila terkena cangkul. Dan salah satu lagi adalah ketika kita berkontak langsung terhadap pupuk organik seperti contohnya pupuk kandang itu bisa membuat eh, kayak infeksi terhadap kulit seperti gatal-gatal dan bisa menyebabkan kutu air yang sangat mengganggu dalam kehidupan kita. Yang bisa saya jawab, apakah kepada saudara Harlan merasa cukup? Nah, Sudah, untuk sudah Harlan, cukup, cukup. oke, lanjut pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir. Ayo, satu lagi dipersilakan untuk bertanya. Satu lagi masih ada kesempatan nih. Untuk kita masih zoom ini kan. Kalau nggak bisa zoom kita udah nggak usah nanya ini. Izin bertanya, Oke, Dipo, dipersilakan pertanyaannya. apa yang harus dilakukan ketika kita melihat kecelakaan kerja di depan mata kita? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, untuk Iban atau ada lagi yang jawab? Atau saya sendiri yang jawab? Oke, Oke, Iban, saya Iban. Oke, Iban. izin menjawab pertanyaan dari Dipo terkait apa yang harus dilakukan ketika kita melihat kecelakaan kerja di depan mata kita sendiri. Jadi, jawabannya cukup simpel. Yang pertama itu kita harus memperhatikan tingkat kesadaran dari korban tersebut. Apakah korban tersebut masih sadarkan diri atau tidak? Jika korban tersebut masih sadarkan diri, segera evakuasi korban untuk diamankan terlebih dahulu ke tempat yang lebih aman. Yang kedua itu memeriksa luka korban untuk memastikan agar si korban itu memiliki luka atau tidak. Jika korban memiliki luka, akan secepatnya dikasih ke tim medis. Itu. Yang ketiga, cukup. Apakah sudah menjawab untuk pertanyaan dari Dipo? Oke, cukup cukup sekali, bukan cukup ya, malah sangat memuaskan gitu ya. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Oke. sama-sama Saudara Dipo. Tibalah kita di penghujung Zoom kita pada malam hari ini. Ya, oke, saya di sini selaku moderator pamit undur diri apabila ada salah-salah kata dan saya pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.